Sosialisasi peningkatan kapasitas perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi tahun 2025 yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Mimika resmi ditutup Kepala Dinas DP3AP2KB Mimika Priskakum pada Kamis, 5 Juni 2025. Dalam sambutan penutupannya, Priskakum mengapresiasi narasumber dari lintas sektor, diantaranya dari MRP Papua Tengah, DPRK Mimika, Kesbangpol Mimika dan KPU Mimika, di mana sebagai perempuan perlu mengambil peran aktif dalam berbagai bidang yang salah satunya di bidang politik. Kegiatan partisipasi perempuan di bidang politik ini adalah untuk meningkatkan peran dan keterlibatan perempuan dalam proses politik, pengambilan keputusan dan kebijakan yang berdampak pada kehidupan perempuan di Kabupaten Mimika. Juga ingin bertujuan untuk memastikan suara dan kepentingan perempuan didengar dan diperhatikan serta mencapai kesetaraan gender dalam politik. Selain menjadi perempuan yang mempunyai hak dan kedudukan yang sama, pendidikan politik juga sangat bermanfaat untuk mencerdaskan bangsa sehingga para perempuan bisa memberikan hak suaranya untuk memperbaiki kebijakan yang sudah ada. Untuk itu, partisipasi politik bagi perempuan ini sangat penting karena dapat meningkatkan kualitas demokrasi, memperkuat legitimasi pemerintah, dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan kepentingan masyarakat. Saya menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan materi yang baik guna memotivasi perempuan di Kabupaten Mimika untuk berperan aktif serta menambah wawasan untuk mempersiapkan diri melalui strategi politik sedini mungkin. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada para peserta yang sangat aktif dan antusiasi dalam mengikuti kegiatan ini melalui kehadiran pertanyaan, kritikan, membangun dan juga usul saran yang sangat khusus berguna demi kesejahteraan gender tetapi juga hak-hak khusus orang asli Papua untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Mimika. Dan akhirnya kiranya semua materi yang ibu-ibu telah mendengar dari para narasumber di hari ini dapat membuka cakrawala baru dan apa yang telah peserta sampaikan seperti saran, usulan akan kami perhatikan. Dalam tujuannya sosialisasi peningkatan kapasitas perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi yaitu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran politik perempuan, memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengembangkan diri dan menjadi pemimpin, mendorong perempuan untuk lebih aktif dalam berpolitik dan menumbuhkan budaya politik yang lebih inklusif dan partisipatif. Hadir dalam sosialisasi tersebut dari partai politik yang ada di Kabupaten Mimika, organisasi-organisasi perempuan, tokoh-tokoh perempuan, wanita-wanita gereja serta kerukunan-kerukunan yang ada di Kabupaten Mimika. Kami diberikan kesempatan untuk MRP menyampaikan materi terkait partisipasi perempuan Papua dalam bidang politik. Jadi kalau diminta bicara politik perempuan Papua itu itu sebuah alergi atau alergi bagi kaum laki-laki sebenarnya. Tetapi pada strateginya ini kami mengharapkan kepada semua hidup walaupun demikian tidak regulasi dengan dukungan dari berbagai kelompok. Kami harapkan itu perlu pada kebersamaan, persatuan perempuan itu sendiri dan semangat untuk berjuang dari perempuan itu yang kita tingkatkan. Kemudian kami dari MRP itu mengharapkan itu dalam rangka
Yang politik itu ini harus mendorong regulasi terkait hak politik perempuan Papua. Itu satu-satunya jalan untuk kami bisa memilih dan membantu perempuan Papua. Untuk itu kami harapkan itu perlu hitungannya itu datang dari perempuan tersebut. Terus perlu dari DPR dan juga dari pemerintah dalam hal ini pemberdayaan perempuan untuk perlu dukungan untuk kita bisa mendorong semua regulasi atau berbasis terkait perempuan Papua. Ya, itu satu-satunya jalan keluar. Kalau kami di Papua itu ada dalam masanya otonomi khusus, itu yang bisa kita lakukan untuk mendorong untuk hak politik perempuan Papua itu satu-satunya melalui regulasi berbasis. Ya, itu harapan kami. Ya, sehingga kami mengharapkan itu terus dari dukungan dari pemerintah, DPR, dan juga dari MLP, dan juga dari perempuan itu sendiri. Itu yang kami harapkan. Kegiatan yang dilakukan sama Dinas Pemberdayaan Perempuan ini kegiatan yang sangat baik sekali. Artinya kita jadi belajar dan tahu tentang politik, ekonomi, sosial, hukum. Jadi kegiatan ini saya mau sampaikan kalau jalan hanya 1 tahun sekali, tapi bisa dilakukan mungkin 3 bulan sekali. Jadi tetap direfleks terus perempuan-perempuan ini, apalagi yang punya keinginan untuk masuk ke legislasi jadi legislator itu tuh bagus sekali untuk sama-sama belajar, sama-sama berjuang untuk 30% itu perempuan bisa ada di DPR. Mungkin itu saja. Oke. Tadi sempat berbagi pengalaman ya. Oke, luar biasa. Juga saya berbagi walaupun di legislasi saya baru saja, tapi artinya saya juga datang setelah memberikan materi, saya juga belajar dari mama-mama yang ada di situ, kebanyakan senior juga dan perempuan-perempuan hebat yang luar biasa. Tim Liputan Papua MCTV.